Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Wahyu Nugroho dengan NIM 2261B004, Prodi S1 Farmasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Edukasi tentang Kesadaran akan Perlindungan Korban dari Perundungan atau Bullying di Sekolah sebagai bentuk hak asasi manusia. Pertama, yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari perundungan atau bullying dan hak asasi manusia. Pengertian perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah adalah tindakan di mana penindasan yang dilakukan pada teman sebaya yang dianggap lemah secara fisik maupun mental dan dilakukan secara terus-menerus sehingga berdampak traumatik pada korban. Di sini ada beberapa pengertian perundungan atau bullying menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aweus pada tahun 1973 menyatakan bahwa bullying merupakan tindakan agresif yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu, dan terdapat juga ketidakseimbangan antara kekuasaan atau kekuatan. Yang kedua, yaitu menurut Koloroso pada tahun 2007. Bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir yaitu menurut Sofian pada tahun 2011, bullying adalah tindakan agresif atau manipulasi atau pengucilan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan berulang-ulang oleh individu maupun kelompok. Pengertian hak asasi manusia atau HAM, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi ini tidak boleh dijauhkan ataupun dipisahkan dari eksistensi pribadi, individu maupun manusia. Hak asasi ini tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila sampai terjadi hal tersebut akan memberikan dampak pada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi nilai kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari artikel yang saya buat. Kondisi di dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu adanya karakter peserta didik yang menyimpang. Hal ini terlihat dari banyaknya kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Bentuk kekerasan yang sering terjadi itu yaitu bullying. Bullying sendiri di lingkungan sekolah merupakan tindakan penindasan yang dilakukan terhadap teman sebaya yang dianggap lemah secara fisik atau mental dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan dampak traumatis pada korban. Anak-anak dari belakang bullying itu biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer, sehingga dapat menyalahgunakan posisi tersebut. Perundungan atau bullying itu banyak sekali terjadi pada anak-anak karena pada usia tersebut masih belum bisa mengontrol emosinya serta belum bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang dilarang. Bullying juga dapat terjadi secara online maupun offline. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima sedikitnya 37.381 laporan perundungan dari tahun 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 2.473 kasus dilaporkan di dunia pendidikan. Sementara itu, Organization of Economic Cooperation and Development dalam Research Program for International Student Assessment pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami bullying. Mengenal hak atas pendidikan diatur dalam Alinea keempat, pembukaan, dan juga dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen keempat, di mana di situ ditegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan untuk kehidupan bangsa dan negara lalu dapat dicapai melalui pendidikan yang terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap warga negara dan setiap warga negara. Pengaturan hak atas pendidikan ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak. Sekolah merupakan bentuk sarana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan itu merupakan hak yang paling asasi yang dimiliki semua orang dan merupakan yang paling dasar. Pendidikan terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa melalui pendidikan tersebut, pendidikan yang baik, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup tinggi untuk menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetensi diri. Di sini juga ada konsekuensi bullying yang akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan akademik korban bullying. Beberapa kondisi
tersebut membuat anak korban bullying itu merasa tidak aman, merasa sendiri, dan dirinya itu merasa tertekan. Hal ini harus segera dicegah agar tidak dilakukannya lebih lanjut, mungkin dengan tindakan percobaan bunuh diri. Akibat dari perundungan atau bullying itu terhadap kesehatan itu mungkin dapat berupa masalah psikomatis seperti pusing, sakit perut, gangguan tidur, dan gangguan psikomatis lainnya. Anak yang menjadi korban bullying akan menolak untuk bersekolah dan cenderung lebih mengasingkan dirinya atau lebih antisosial terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya kasus perundungan atau bullying ini adalah pendidikan melalui pendidikan kewarganegaraan tentang hak asasi manusia yang perlu diperdalam lagi, atau dengan solusi lain dengan cara menyosialisasikan anti perundungan pada anak-anak di sekolah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perundungan atau bullying di sekolah. Yang pertama yaitu salahnya dalam memilih pergaulan. Mereka akan kehilangan sopan santun, berani menentang guru, bahkan berani berbuat jahat kepada siswa lain karena tidak lagi takut akan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Jelas, karena biasanya pelaku bullying ini tuh bertindak secara berkelompok dan tidak bertindak secara sendiri. Itulah yang membuat mereka itu merasa lebih berani melakukan perundungan ini. Yang kedua yaitu memiliki masalah dalam keluarganya. Masalah tentang ketidakharmonisan keluarga mereka di rumah itu dapat memicu juga karena sering mendengar orang tuanya bertengkar, adanya kekerasan fisik, dan juga psikis dalam keluarga. Kurangnya kasih sayang karena orang tua sibuk bekerja itu juga alasan karena akan menimbulkan jarak dan keterasingan komunikasi antara orang tua dan anak, yaitu kurangnya kepedulian atau empati. Kurangnya empati terhadap orang lain juga bisa menjadi faktor munculnya perlakuan bullying. Mereka tidak akan peduli dengan perasaan yang diterima oleh korbannya akibat dari tindakan yang mereka perbuat. Yang mereka pedulikan adalah mereka itu merasa ada kepuasan tersendiri karena melakukan perbuatan tersebut, karena merasa dirinya itu lebih kuat dan ditakuti, serta kepuasan karena rasa akibat masalah yang mereka dapatkan di rumah dihilangkan dengan kasus kekerasan dan perundungan itu. Dampak perundungan atau bullying di sekolah. Dampak yang dirasakan oleh korban yaitu adalah sakit psikis, menyebabkan gangguan jiwa seperti kurangnya tidur, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, hingga menimbulkan depresi. Bagi siswa di sekolah juga sering berdampak pada menurunnya prestasi belajar karena tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Dampak lain dari perundungan fisik adalah rasa sakit pada tubuh yang mengakibatkan luka, cedera, bahkan ada juga yang menyebabkan kematian. Sedangkan dampak bagi pelaku yang sering terjadi adalah pelaku itu akan sering tergoda untuk melakukan kejahatan yang lebih besar dan biasanya juga akan berujung pada penggunaan obat-obatan terlarang. Fenomena penindasan atau sering disebut bullying merupakan salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikis, maupun emosional, dan juga bisa dalam bentuk fisik. Tindakan bullying ini itu dapat dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu yang mereka itu merasa lebih dirinya itu lebih kuat secara fisik maupun mental. Bullying fisik itu termasuk perkelahian, memukul, menendang, memprovokasi, mencubit, dan mendorong atau merusak properti. Penindasan fisik ini menyebabkan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang. Penindasan atau intimidasi sendiri belum diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya. Berikut pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan kepada pelaku tindakan pelanggaran atau bullying, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga telah diatur tentang perbuatan penindasan atau bullying, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 54, perlindungan anak di lingkungan sekolah yang sudah jelas dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan tetapi, kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan. Kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, bullying, tawuran, pelecehan, dan lain-lain masih menjadi permasalahan yang terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Pemerintah dinilai gagal untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan anak dalam dunia pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, mengelola sekolah, ataupun teman-teman yang di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu menurut pasal 76A, setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak itu mengalami kerugian, baik secara material maupun moral, sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Yang ketiga yaitu menurut pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh,
sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak pada anak korban kekerasan bullying untuk menuntut ganti rugi material maupun imaterial terhadap pelaku kekerasan tersebut. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak yaitu 72 juta rupiah. Baik, yang terakhir yang saya akan bacakan yaitu kesimpulan. Bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan pada teman sebaya yang dianggap lemah secara fisik atau mental. Akibat dari bullying akan memberikan pengaruh pada kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan akademik korban. Kondisi ini membuat anak korban itu akan merasa tidak percaya diri dan merasa dirinya itu sendiri dan mengalami depresi, dan juga dapat berdampak pada menurunnya prestasi belajar karena mereka tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Bahkan ada juga yang mungkin akan menyebabkan kematian. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penindasan atau bullying di sekolah itu sudah berjalan cukup baik, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan dalam KUHP, dalam Undang-Undang dalam UU 35 Tahun 2014 juga telah diatur tentang perbuatan penindasan atau bullying pada pasal 54, pasal 76A, dan pasal 76C. Dalam kasus penindasan atau bullying di lingkungan sekolah ini yang masih sering terjadi, tentu perlu terapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penindasan. Contohnya mungkin diberikan sanksi yang setimpal, diberi skorsing, ataupun mungkin diberikan pemahaman tentang bahayanya dari tindakan bullying ini pada korban. Dengan adanya tindakan seperti ini, itu akan ada efek jerahnya pada pelaku bullying. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.